Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Febrianti dari kelas Sosiologi C dengan NIM 124800373. Di video ini, saya akan memaparkan mind mapping yang sudah saya buat sebagai tugas bahasa Indonesia dari Ibu Nenden Rizka Gifari, SSM Hum. Baik, di materi pertama yaitu ada fungsi dan ragam bahasa. Jadi di sini tuh kita akan membahas apa itu fungsi bahasa, untuk apa bahasa itu digunakan. Yang pertama, fungsi itu digunakan sebagai alat komunikasi. Kita sebagai manusia di dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain sebagai salah satu pengimplementasian di dalam kehidupan kita. Yang kedua itu alat sebagai mengekspresikan diri, yaitu misalnya kita contohnya membuat suatu karya puisi, itu bisa disalurkan dengan bahasa. Kita bisa menyalurkan, mengekspresikan diri kita ke dalam sebuah tulisan. Yang ketiga itu ada alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Di dalam bahasa ini kita dapat mengintegrasikan atau menyatukan sebagai alat yang dapat kita gunakan untuk beradaptasi sosial. Misalnya contoh kita merantau ke pulau lain atau ke daerah lain yang berbeda bahasanya. Nah, dengan bahasa ini kita akan menyesuaikan atau beradaptasi dengan keadaan atau lingkungan masyarakat yang baru. Yang selanjutnya ada alat kontrol sosial. Alat kontrol sosial ini bisa kita gunakan sebagai mempengaruhi, menginfluence tingkah laku orang lain terhadap kita. Dan yang terakhir itu ada sebagai alat untuk berpikir. Dan yang selanjutnya itu ragam bahasa. Ragam bahasa itu terdiri dari dua, yaitu berdasarkan cara komunikasinya dan berdasarkan situasi pemakaiannya. Nah, berdasarkan cara komunikasinya yaitu ada dua juga. Yang pertama itu ada ragam lisan dan yang kedua itu ragam tulis. Kalau berdasarkan situasi pemakaiannya yaitu ada ragam formal dan ragam semi formal dan yang terakhir non formal. Kita masuk ke dalam berdasarkan cara komunikasinya, yaitu secara ragam lisan. Ragam lisan ini contohnya seperti berpidato, berdiskusi, dan berdebat. Nah, secara lisan ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Yang pertama itu keunggulannya. Dengan lisan, kita dapat berkomunikasi berlangsung dengan cepat. Karena misalnya kita bertemu dengan seseorang secara langsung, sehingga berlangsung dengan cepat tanpa harus menggunakan alat bantu. Yang pertama ada keunggulan, yang kedua ada kelemahannya. Di kelemahan ini dengan lisan dia tidak selalu ada memiliki alat bukti yang jelas gitu, sehingga terkadang menimbulkan suatu kekeliruan atau miskomunikasi, dan juga dia dapat mudah untuk dimanipulasi. Dan selanjutnya ada ragam tulis. Dengan secara tulisan contohnya ada menulis surat ataupun menulis sebuah laporan. Memiliki keunggulan dan kelemahannya juga. Yang pertama, keunggulannya itu memiliki bukti yang otentik gitu, yang jelas, dan berdasarkan hukumnya yang kuat karena terdapat bukti secara tulisan gitu. Bisa kita lihat adapun kelemahannya yaitu berlangsung dengan lambat karena dia selalu menggunakan alat bantu seperti kertas maupun media lainnya. Adapun contoh pemakaiannya di dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau di dalam non formal, contohnya kita berbicara sehari-hari dengan teman, dengan keluarga ataupun yang lainnya. Terus ada formal. Nah, di sini contoh pemakaian itu bisa berdebat atau berceramah. Itu secara lisan. Dan adapun secara tulisan, yaitu seperti contoh non formalnya menulis diary atau menulis surat, atau bisa juga mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Dan formalnya yaitu seperti menulis makalah, terus menulis proposal gitu. Baik. Dan materi selanjutnya yaitu ada membaca dan menyimak. Apa sih membaca itu? Apa sih menyimak itu? Tujuannya untuk apa? Membaca itu suatu proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memperoleh informasi dan memahami makna yang dibacanya.
Adapun teknik membaca, yang pertama itu ada teknik SQ3R. Apa sih SQ3R itu? Yaitu yang pertama survei. Survei suatu bacaan, kita harus mencari tahu apa yang akan kita baca gitu. Terus selanjutnya ada question, yaitu mengajukan sebuah pertanyaan, lalu kita membaca, read, dan setelah itu kita recall atau jeda, dan mengreview atau membaca ulang kembali apa yang kita baca. Terus ada teknik membaca selanjutnya, yaitu ada scanning. Scanning itu apa? Scanning itu memindai. Biasanya digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Contohnya itu seperti kita sedang mencari nomor telepon di HP kita, terus mencari kata pada sebuah kamus. Dan teknik membaca yang terakhir itu ada skimming. Skimming ini bisa kita dapat ini kan, itu menyerap informasi penting dan memahami apa sih topik yang dibacanya gitu, bagian pentingnya, dan suatu fakta dan opini gitu. Terus ada menyimak. Menyimak itu memiliki tingkatannya ya. Yang pertama itu kita dengarkan apa yang disampaikan oleh si pemberi informasi. Terus kita menginterpretasikan sebuah informasi tersebut, lalu kita mengevaluasi, dan yang terakhir memberi reaksi atau respon terhadap sebuah informasi, entah itu dengan memberi pendapat ataupun menyanggah. Dan kembali lagi untuk mendengarkan. Menyimak itu bagaimana kita memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh si penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Oke, materi selanjutnya yaitu apa itu ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Ringkasan itu merupakan suatu metode untuk memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya saja tanpa mengubah struktur wacananya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membantu si pembaca untuk mengetahui isi buku tersebut, yang biasanya buku tersebut tebal atau karangannya panjang, dalam waktu yang singkat. Gimana sih langkah-langkahnya untuk membuat ringkasan tersebut? Pertama, kita harus membacanya dulu, membaca naskah asli atau buku aslinya. Terus setelah itu kita mencatat gagasan utama apa yang terdapat dalam bacaan atau tulisan tersebut. Terus kita menyusun kembali gagasan utama yang kita sudah tulis tersebut dengan mempertahankan sudut pandang pengarang. Baik, selanjutnya itu ikhtisar. Ikhtisar itu hampir sama dengan ringkasan, tetapi dia itu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terkait pada struktur wacananya. Yang nih, misalnya langkahnya itu pertama membaca dulu naskah atau buku tersebut, terus mencatat juga gagasan utamanya apa, lalu menyusun kembali gagasan utama tersebut tanpa terkait pada struktur wacana. Tapi gagasan asli pengarang tersebut harus dipertahankan. Jadi tanpa harus mengubah si gagasan tersebut. Terus yang selanjutnya ada resensi. Resensi di sini dikatakan sebuah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Nah, si penulis karangan ini tuh disebutnya resentator. Tujuan resentator ini untuk apa sih? Jadi resentator ini dia memberi kritik, memberi koreksi, dan memaparkan kelebihan maupun kekurangan pada buku tersebut. Makanya seperti apa? Yang pertama, kita harus membacanya dengan cermat, lalu menuliskan kelemahan ataupun kelebihan pada buku tersebut. Itu tuh sangat penting gitu. Terus membandingkan dengan buku lainnya. Lalu yang terakhir itu ada membuat ringkasan terlebih dahulu. Unsur-unsur apa sih yang harus terdapat dalam si resensi ini? Yang pertama, jenis bukunya, terus identitas buku, tujuan si pengarang menulis buku, dan terakhir ada keunggulan dan kelemahan bukunya. Tuh. Untuk materi selanjutnya yaitu diksi. Apa sih diksi itu? Di sini disebutkan bahwa diksi adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana yang maknanya hampir mirip dan diperlukan analisis.
Nah, syarat ketetapan pemilihan kata, konotasi dengan denotasi, sinonim kata-kata yang mirip, kata-kata yang abstrak, dan penghubung yang berpasangan, kata umum dan kata khusus. Apa sih yang disebut denotasi dan konotasi itu? Nah, kalau denotasi ini contohnya seperti es teh manis cocok diminum saat cuaca panas. Jadi memang benar bahwasannya si es tuh memang benar itu cocok diminum saat cuaca panas. Itu memang fakta asli, tidak dibuat-buat gitu. Maknanya memang tetap sama. Nah, kalau konotasi contohnya seperti ibu pulang dari pasar membawa buah tangan. Nah, buah tangan di sini bukan merupakan buah yang dibawa oleh ibu menggunakan tangan, tetapi itu kata istilah, kata istilah yang disebut oleh-oleh gitu. Jadi bukan makna asli dari si buah tangan tersebut, tetapi hanya sebuah istilah. Selanjutnya itu ada sinonim yang berarti kata yang mirip. Juga ada abstrak juga. Sinonim di sini contohnya misalnya dia berbicara dengan sangat lancar saat presentasi. Sinonim dari kata lancar yaitu adalah fasih. Jadi fasih dengan lancar itu sama-sama mirip gitu maknanya. Ya, langsung lanjut, kata yang mirip itu contohnya misalnya tanggal dan tunggal. Nah, penulisan tanggal dan tunggal itu hampir mirip, makanya kita harus teliti dalam menulis kata sehingga tidak ada kata yang terjadi kekeliruan seperti itu. Lalu ada kata yang abstrak, contohnya seperti cobaan, perjuangan, kecintaan. Lalu selanjutnya ada kata hubung yang berpasangan, juga ada kata umum dan kata khusus. Kata hubung berpasangan itu misalnya baik dosen maupun mahasiswa ikut memperjuangkan reformasi. Jadi kata baik dengan kata maupun itu saling berpasangan ketika dipasangkan dengan kata yang lain, sehingga ketika dihubungkan dengan kata yang lain, maka kata berpasangan itu bukan disebut dengan kata berpasangan itu. Terus ada juga kata umum dan kata khusus. Kata umum di sini memiliki kemiripan banyak kemiripan gitu. Contohnya seperti jatuh. Jatuh di sini merupakan kata khusus yang memiliki kata-kata umum lainnya yang memiliki makna yang sama, yaitu seperti roboh, runtuh, ataupun rebah. Nah, ketiga kata tersebut sama dengan kata si jatuh tersebut. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi. Lalu ada bidang ilmu. Terus ketiga ada situasinya, lalu ada halayak maupun tujuannya. Lalu selanjutnya ada idiom. Idiom di sini sebuah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan atau dipaparkan langsung dari si unsur-unsurnya. Contohnya itu seperti semenjak ayahnya sakit, Hilman menjadi tulang punggung keluarganya. Nah, kata tulang punggung di sini merupakan bahwa si Hilman ini ketika semenjak ayahnya sakit itu, Hilman menjadi sosok yang mengganti ayahnya untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya gitu, bukan tulang punggung manusia gitu, hanya sebuah istilah saja. Lalu ada ungkapan idiomatik, yaitu pasangan yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Contohnya itu tadi sehubungan dengan. Jadi kata-kata tersebut itu memiliki suatu yang keterkaitan pasangan gitu. Jadi memang sudah sepasang. Contohnya sehubungan dengan diadakannya acara ini, bla 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 bla. Tuh. Baik, di materi terakhir itu ada paragraf. Apa sih pengertian paragraf ini? Jadi paragraf adalah satuan tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan, yang mengembangkan suatu gagasan diikuti oleh kalimat tambahan untuk lebih memperjelasnya. Adapun ciri-ciri paragraf, yaitu pertama, satu gagasan utama yang tertuang dalam kalimat topik. Lalu ada beberapa informasi yang tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Dan terakhir ada penjorokan ke dalam baris pertama dalam kalimat tersebut. Jadi kalau di sebuah laptop ada tab-nya gitu, ada sesuatu yang menjorok dalam baris pertama dalam paragraf tersebut. Lalu ada gagasan utama kalimat implisit dan eksplisit. Apa sih implisit dan eksplisit tersebut? Yang pertama, implisit, makna yang terkandung dalam pembicaraan atau tulisan namun tidak secara gamblang atau terang-terangan. Lalu ada eksplisit, makna yang terkandung dalam pembicaraan atau tulisan yang dinyatakan seluruh
informasi tersebut secara gamblang atau terus terang gitu, terbuka tanpa harus ada yang tertutup-tutupi. Lalu kalimat topik di sini terdapat atau tertera dalam bacaan tersebut ada pada awal kalimat, lalu ada akhir kalimat, maupun ada di awal maupun akhir kalimat. Lalu ciri paragraf yang baik itu seperti apa? Pertama itu ada kesatuan, kelengkapan, dan kepaduan. Lalu ada kesatuan, itu fokusnya pada gagasan utama atau gagasan sederhananya. Kalau kepaduan itu adalah kata kuncinya, kata ganti, dan kata transisi atau konjungsi, kata penghubung. Gitu. Baik, itulah materi-materi yang sudah saya sampaikan, yaitu ada fungsi dan ragam bahasa, ada membaca dan menyimak, lalu ringkasan ikhtisar resensi, lalu ada diksi, dan yang terakhir tadi ada paragraf. Baik, dicukupkan saja penjelasan dari saya. Maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.